Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang karya Allah dalam kepelbagian part yang kedua. Karunia Allah dalam kepelbagaian. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, entah itu dalam agama, ras, daerah, budaya, dan sebagainya. Kenapa harus disyukuri? Karena hidup manusia menjadi amat kaya, laksana pelangi yang berwarna-warni. Pelangi bukan hanya satu warna, karena pelangi sangat indah karena berbagai macam warna. Demikian juga kepelbagaian. Dengan kepelbagaian warnanya, pelangi menjadi indah dipandang mata. Orang memberikan kontribusi bagi keindahan itu. Manusia dapat saling memperkaya diri dengan memperbaiki tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan. Bagi daerah, negara maupun ras dan agama. Jadi, beragaman, kepelbagaian, ibarat sebuah pelangi memiliki berbagai warna. Bisa dikatakan indah karena memiliki banyak sekali warna. Coba bayangkan kalau pelangi hanya satu warna putih saja, pasti ya kita nggak akan memandang itu sesuatu yang indah dan sebagainya. Indah karena setiap warna itu memiliki kontribusi untuk keindahan. Demikian juga beragama. Perbedaan itu, tradisi itu, budaya itu, berbagai macam menjadikan satu menjadi keindahan. Menurut Xiao Chong 2008, perbedaan keberagaman adalah karunia dari Allah Pencipta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbaharui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan. Ya, ia memulihkan dan memperbaharui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan. Kesatuan yang kemudian menjadi rusak karena apa? Karena dosa. Mengapa keragaman agama, budaya, dan etnis manusia menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Menurut Xiao Chong, penyebabnya adalah karena dosa dan pemberontakan manusia telah mendistorsi keragaman penciptaan yang diwujudkan dengan ideologi atau pandangan dunia yang menjadi sistemik dalam budaya atau masyarakat. Jadi bisa disebutkan begini. Dosa dan pemberontakan manusia menyebabkan perpecahan. Jadi adanya natur dosa, ada pemberontakan manusia itu menyebabkan perpecahan dan merendahkan sesama manusia melalui perbedaan ras, etnis, agama maupun gender. Sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Dalam perjanjian lama, rencana penebusan Allah sudah mencakup segala bangsa dari berbagai ras, etnis melalui Abraham. Ketika dikatakan bahwa oleh karena dia, siapa? Abraham. Segala bangsa di muka bumi akan memberkat. 18 ayat 6. Dan rumahku akan menjadi rumah doa bagi Yesaya 56 ayatnya itu. Jadi rencana penebusan Allah mencakup berbagai ras etnis melalui Abraham. Keselamatan tidak hanya untuk suku A, suku B, tapi semua ras. Melalui siapa? Dan di Tuhan. Jika dikatakan bahwa karena dia, Abraham, segala bangsa di muka bumi memperoleh berkat. Rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Gereja pun membuka diri bagi berbagai bahasa dan budaya sebagai sarana pemberitaan. Dalam surat Galatia 3:20 dikatakan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, semua orang dari berbagai bangsa, budaya, warna kulit adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus. Terus, oleh karena itu, Allah dalam karunia Allah dalam
kebal bahagia. Itulah karunia Allah. Jadi gini, semua orang dari berbagai bangsa, budaya, warna kulit adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui. Jadi karunia Allah dalam keberbahagiaan adalah jadi keselamatan Allah dari berbagai bangsa, adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan dan dianugerahkan Allah melalui siapa? Yesus. Beberapa cara orang dari beragam budaya dan latar belakang bisa hidup bersama secara damai adalah, jadi kita harus tahu juga apa yang bisa dilakukan, cara apa yang bisa dilakukan supaya dari orang berbagai budaya, latar belakang bisa hidup bersama. Yang pertama, saling bekerja sama untuk fokus pada nilai-nilai kehidupan. Kalau tidak ada kerjasama yang bekerja untuk terciptanya perdamaian hanya satu kelompok atau satu oknum, tidaklah bisa. Jadi semua harus bekerjasama untuk fokus pada nilai-nilai kehidupan. Saat kita bersama-sama untuk menciptakan perdamaian, pasti akan terjadi perdamaian yang luar biasa. Kedua, bersikap sebagai teman terhadap orang lain yang berbeda dengan senang hati, simpati, dan niat baik. Jadi kita berteman dengan siapapun. Jangan hanya mau berteman dengan suku A, golongan A, golongan B, agama A, agama B, dan sebagainya. Tapi semua kita bersikap dan tulus, bersimpati, dan niat. Kemudian membiarkan perilaku yang layak, ketulusan dan kebaikan menjadi sifat kita kedua dalam hidup. Jadi memberikan perilaku yang layak, ketulusan dan kebaikan. Jadi kita memiliki sifat tulus, baik. Kemudian tidak menghina budaya dan ras yang berbeda dengannya tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi tidak boleh menghina budaya, ras yang berbeda dengan agama kita atau budaya kita atau kelompok. Dan tidak boleh juga menghina tokoh-tokoh yang disucikan oleh agama tertentu. Maka harus menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Ya, negara juga harus menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Misalnya kebijakan imigrasi yang menghambat orang-orang yang berbeda. Ya. Kemudian menunjukkan rasa hormat, cinta, pengertian, dan toleransi terhadap semua manusia. Lepas dari perbedaan ras, memiliki rasa hormat, cinta, pengertian, pada siapa? Semua, terlepas dari perbedaan agama, ras, dan jadi rangkuman dari materi ini tentang karya Allah dalam keberbahagiaan, yaitu Allah mengasihi semua. Ia juga memberikan keselamatan bagi semua bangsa dan Tuhan. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Ya, ulangi ya, membangun solidaritas dan kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan kamu malahan semakin memperkaya pengalaman kamu, sekaligus memperbaiki identitas kamu sebagai murid Yesus. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kiranya kalian bisa memahami dengan baik dan pelajari dengan lebih detail lagi dalam buku paket dan mungkin PowerPoint ini, dan catat bagian yang penting. Jika ada yang tidak paham bisa bertanya langsung. Demikian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.